pimpinan. Nah, ini disuruh mewawancarai seorang CEO gitu. Nah, terus ya, makasih Mas Brian dah mau meluangkan waktunya buat diwawancarain. Kok aku ngono lho, padahal liyane yo akeh. Oh, nggak apa-apa toh Mas. Mempermudah tugas. Kafe kan CEO. Ketua himpunan ini CEO. Apa? Ketua himpunan juga CEO. Ya himpunannya udah dipakai kelompok lain. Tugas apa Mas sih? Brian. Tugas apa? Kepemimpinan. Mata kuliah. Iya toh ya. Oh. Yuk. Gimana? Mas, ini langsung ke pertanyaan aja gimana Mas? Apa Mas Brian mau memperkenalkan diri dulu? Duh, ya terserah mau gimana alurnya. Kan aku ngikut wae. Iya, tak? Ya udah perkenalin diri dulu aja Mas. Oke. Udah perkenalan ini. Ya. Oke. Perkenalkan, saya Yoga Tama Firmansyah dari Ekonomi Pembangunan angkatan 2017. Terus jabatan di Artefak sebagai ketua gitu. Udah. Apalagi umur ditanyain? Iya, nggak apa-apa Mas, masih mantap. Oke. Kan nanti ada profilnya juga. Gak usah yo. Ya udah, ini langsung ke pertanyaan aja ya Mas. Silakan teman-teman. Halo Mas Brian, aku Rina. Halo Rin, yuk. Langsung pertanyaan aja ya Mas. Ini aku mau nanya, menurut Mas Brian, makna kepemimpinan itu apa? Makna kepemimpinan? Kepemimpinan menurut Mas Brian. Kepemimpinan toh? Iya. Nek kepemimpinan itu menurutku ya, ini nggak usah formal-formal banget toh. Gak apa ya. Ya udah, terus seenaknya Mas Brian aja. Enggak formal-formal banget. Jadi nek seorang pemimpin itu dia adalah seseorang yang punya tanggung jawab, punya hak dalam suatu organisasi. Nah ini bicara di organisasi wilayah kampus ya, di organisasi, dan mereka memiliki wewenang atas semua yang dilakuin gitu, dan dia bisa menjadi contoh dari anggota yang lain gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa sih yang memotivasi Mas Brian kok sehingga mau jadi CEO dari Artefak? Oke. Alasan ya, motivasi, alasan mau jadi Artefak ya. Oke, gini cerita ini lebih ke cerita sih, enggak ya, bisa jadi motivasi, bisa jadi tapi nanti bisa lebih jadi ke cerita aja. Jadi awalnya kan gini nih, yang dulu kan awalnya tuh aku dari orang biasa lah, intinya belum tahu Artefak sama sekali. Dari SMA dulu nggak pernah tahu Artefak itu apa, belum tahu. Jadi yang dulu tuh Artefak apa sih gitu kan, terus tanya-tanya, terus alhamdulillah kan masuk di VB UNS. Akhirnya lama-kelamaan tahu, akhirnya di tahun pertama bisa ikut Artefak, terus lanjut tahun kedua, akhirnya lanjut ke tahun yang ketiga gitu ya. Di tahun kedua jadi kepala divisi, terus di tahun ketiga jadi CEO, jadi ketua gitu. Nah yang motivasi ini sih lebih ke, sebenarnya ada motivasi dari luar, tapi ya banyaklah motivasinya gitu. Intinya dilihat dari perjuangannya dulu Artefak berdiri,
awalnya dulu kan dari 2013, terus dari mas mbaknya, dari kakak-kakaknya yang mengawali merintis ini, itu kayak susah gitu loh, harus ini, harus itu, sampai kayak gitu. Terus mikir gitu kayak eman-eman, kalau nggak bisa lanjutin, yang penting udah niatan dari diri sendiri, niatan dari pribadi, dari hati yang paling kecil, wah ini aku bismillah lah, maksudnya jadi ketua itu gitu. Terus sama ini yang nggak lupa itu yang ngedein nama, maksudnya ngebesarin nama, khususnya aku di wilayah FEB, yaitu Artefak, jadi biar nggak pernah lupa gitu. Oke. Selanjutnya Brineis yang harus tanya. Brin. Ya. Brin. Apa selanjutnya sih? Brineis apa? Halo, Mas, aku mau Halo, tanya, gimana? Mas Brian, faktor-faktor apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Oke, faktor-faktor ya. Ini Iya. sebenarnya banyak faktor-faktornya ya. Jadi tiap pemimpin kan punya karakteristik berbeda-beda, tapi kalau hal yang mendasari itu menurutku itu ada beberapa. Yang pertama itu kita harus apa? Yang paling utama itu hubungan yang baik. Hubungannya harus baik sesama anggota, sesama yang lebih atas, lebih ya ke bawah, itu harus baik. Jadi nggak ada apa ya, istilahnya derajat-derajatan lah, intinya kayak gitu. Jadi harus ada hubungannya baik biar komunikasinya berjalan. Terus selanjutnya itu ada motivator. Jadi kita usaha ini tuh jadi motivator. Mau nggak mau kita harus nyemangatin, harus ngasih motivasi ke yang lain mengenai organisasi ini, harus begini, biar sesuai jalurnya gitu. Terus yang ketiga itu, terus lanjut. Terus waktu Mas Brian memimpin Artefak itu Mas Brian menggunakan apa ya, kayak menerapkan kayak pemimpinan yang kayak gimana sih? Yang demokratis, apa yang otoriter, apa yang kayak gimana? Oke. Yang tadi belum selesai, ada satu lagi, yang ada dua lagi lah. Yang pertanyaan ketiga itu masih ada brainstorming namanya. Brainstorming itu gagasan dari seluruh kelompok. Jadi di mana kita bisa nyelesain masalah itu atas kayak misal ngobrol biasa, terus ini gimana sih, tapi dengan semuanya kayak gitu, acak nggak apa, maksudnya dari yang bawah tahu, terus yang atas juga tahu, jadi bisa apa ya, ada pendapat dari banyak orang kayak gitu. Terus sama satu lagi transparansi gitu. Jadi bagaimana bisa seorang pemimpin ya usahain bisa setransparan mungkin dengan semuanya, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang istilahnya dirubah atau gimana, nggak ada gitu. Terus lanjut ke pertanyaan yang keempat ya tadi, apa model kepemimpinan. Aku model begini sih, aku lebih ke kekeluargaan aja sih.
Yang dari artefak kan dari dahulu juga udah nerapin kekeluargaan lah di artefak. Jadi selama kerja di artefak nanti bakal bisa berasa apa rasanya jadi keluarga selama 7 bulan, 8 bulan ataupun lebih dan seterusnya, itu bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak harus menjadi seorang yang harus gini enggak kayak gitu. Tapi mereka gini, kalau tak cermatin, yang daftar artefak itu udah tahu gimana latar belakangnya artefak. Pasti udah dijelasin di awal, oh gini tuh artefak. Jadi mereka pun dengan daftar udah tahu resikonya nanti bagaimana, kerjanya bagaimana, udah tahu gitu. Yang penting dengan senang itu bakal terlaksana gitu. Oh ya, berarti kayak kepemimpinannya kekeluargaan aja. Kekeluargaan. Ya. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya dari Solikah Mas. Untuk dalam masa Anda menjabat sebagai ketua kan, Anda memutuskan untuk mengeluarkan keputusan kan. Nah, untuk keputusannya itu kalau jika ditentang oleh anggota lain, itu Masnya itu gimana? Oke. Ini keputusan ya. Pasti suatu kepengurusan atau organisasi, banyaklah kampus di luar itu pasti banyak yang nggak setuju dengan suatu keputusan yang diambil. Banyaklah kayak gitu. Tapi bagaimana tergantung dari kita sendiri itu menyikapinya, yang pertama itu. Terus kalau bisa itu gini, usahain cari solusi itu dari musyawarah dulu. Jadi kita musyawarahkan dahulu gimana sih solusinya yang baik. Itu salah satu untuk mengurangi nggak ada biar nggak ada yang nggak setuju lah kayak gitu. Jadi kita ngobrolin satu dengan yang lainnya biar dapat nih, oh ini keputusannya, jadi kita ambil yang itu biar nggak ada bertentangan dengan yang lain. Tapi paling penting kita juga harus meyakinkan ke mereka, oke ini keputusan yang harus diambil karena yang sesuai dengan keadaan sekarang seperti ini dan harus berjalan sesuai jalurnya gitu, on the track lah gitu. Oh, berarti itu kayak ini ya, berarti keputusan bersama dulu, berarti baru diambil keputusan yang terakhir gitu. Lebih gitu. Tapi juga nggak semuanya seperti itu. Tergantung situasi sama kondisinya, masalahnya yang bagaimana gitu. Oh gitu. Buat pertanyaan selanjutnya, kalau Mas Brian itu kalau memecahkan masalah dalam organisasi itu, baik permasalahan itu di dalam program maupun yang di staff itu gimana ya Mas? Gimana ulangin? Maksudnya itu Brian itu memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah dalam program atau yang maksudnya kayak atau masalah yang di dalam staf organisasi itu kayak gimana Mas? Oke. Cara memecah. Oke, di artefak kan sistemnya kan ada beberapa istilahnya kayak staff, terus kepala divisi, terus project officer sama CEO gitu kan. Jadi gimana ini staff misal ada permasalahan, ya bagaimana kita cari jalan keluarnya atau solusinya itu pertama lewat kadif. Pastinya kadif yang pasti tahu keadaan staff itu bagaimana. Nanti kadif bakal ngelaporin, bakal ada laporan ke project officer-nya. Oh, misal staffku ada gini.
dilaporkan ke project officer. Project officer nanti bisa dilaporkan ke aku kayak gitu. Nanti kalau udah memang nggak bisa dipecahin di kepala divisi atau project officer, nanti diselain bareng-bareng gitu. Oh gitu. Oh berarti ini ya Mas ya, kayak begitu. Jadi misal nggak nyelesainnya itu nggak langsung ke masalahnya dulu, berarti cari kayak solusinya kayak gitu ya. Permasalahannya apa gitu. Ya permasalahannya apa dulu? Misal ya dari seseorang ini ada masalahnya apa toh? Kan pasti yang kemungkinan tahu pasti adalah yang bertanggung jawab atas staf itu, ya itu kepala divisi gitu loh. Pasti dia tahu dengan keadaan stafnya itu bagaimana. Ya kalau dia pasti ada laporannya lah intinya kayak gitu. Nanti ke project officer, nanti lanjut ke kepala ketua gitu. Oke, siap. Makasih, Mas. Selanjutnya, pertanyaannya ke siapa tadi ya? Iya, aku. Ke Siva ya? Masnya kan sebagai ketua artefak kan, terus pandangan dan sikap Masnya terhadap para staf atau bawahannya itu seperti apa? Dalam artian pandangan gimana? Secara keseluruhan Eh, atau Iya, gimana? keseluruhan. Secara keseluruhan sih kita anggap sebagai keluarga ya. Maksudnya jadi satu gitu loh. Kita kerja bareng-bareng. Kalau satu ada yang ada apa-apa kan juga pasti dicari solusinya bareng-bareng gitu. Nggak ada yang sampai gini-gini, nggak ada. Yang penting di kita itu tahu tanggung jawabnya seperti apa. Kalau udah melewati batas, ya kita tindak tegas gitu aja sih. Berarti gini ya, apa? Yang penting tuh dalam suatu organisasi itu kekeluargaannya gitu ya. Buat Nek menurutku lebih ke situ. Jadi kayak kita kalau udah jadi keluarga nanti bakal enak ngejalannya juga seneng, juga enak, gak ada apa-apa gitu. ya. Terus selanjutnya cara menciptakan suasana biar kolaborasi yang baik dengan para staf itu gimana sih? Kayak gitu sih, Nek menurutku kita harus sering-sering melihat ke bawah. Jadi gimana sih keadaan yang bawah? Nggak harus muluk kita lihat yang atas. Oh kayak gini enggak. Jadi kita harus tahu keadaan yang bawah. Misal dengan tanya atau ngobrol sama yang keadaan staf yang bawah, biar kondisinya itu bisa enak, gak ada apa-apa kayak itu. Kita coba kayak gitu. Kita temukan suatu cara, kita ngobrol, kita berbaur sama mereka, kita biasa gitu. Kalau misal di dalam suatu organisasi, pas kerjaan ya kerjaan, kamu staff, aku sebagai ketua, ya profesionalnya seperti itu. Tapi kalau udah di luar, nggak apa-apa. Maksudnya aku sebagai temanmu, kamu anggap sebagai aku siapapun nggak apa-apa. Yang penting enak aja kayak itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Yoga mungkin. Terima kasih. Jadi gini Mas, ini nggak sih, ada moto nggak sih, punya moto nggak dalam menjalankan kepemimpinan yang sekarang gitu, yang dipercayai gitu? Moto hidup. Iya. Apa ya? Sekarang sih lebih ke ini sih. Semua pasti berlalu gitu aja sih. Maksudnya pasti yang dijalanin dengan seneng itu pasti berlalu gitu aja. Lupa aku dulu ada moto hidupku tapi aku lupa. Udah lama soalnya. Tapi sekarang aku lebih di situ sih kayak
semua masih berlaku gitu. Kenapa harus itu pasti berlalu gitu, Mas? Soalnya juga nek lihat sekarang kan apa ya, melihat keadaan sekarang ya pasti semua orang tahu kan ya, pandemi seperti ini kan juga semua terdampak gitu loh, kan juga ada susah senangnya bareng, ya kayak gitu sih, lebih ke itu. Apa positifnya kita ambil, semuanya pasti berlalu gitu loh, nggak ada yang pasti gimana cara orang menjalani aja nanti bakal bisa lancar, bakal bisa sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan yang kita harapkan dahulu, sesuai visi misi kita yang dari awal, gitu aja. Terus kalau ngomongin kepemimpinan nih, Masnya punya tokoh idola nggak sih? Ya nggak harus kepemimpinan sih, kayak yang lain gitu. Apa ya, kepemimpinan maksudnya tokoh yang seneng gitu? Iya, tokoh yang disukain gitu terus jadi apa patokan atau aku mau ngikutin kayak dia, kayaknya keren gitu. Terus jadi ngaruh sama pribadi yang sekarang gitu. Nggak segitu sih, lebih ke ya ada kagum, seneng. Ini maksudnya nggak harus orang yang kepemimpinannya bagus, kayak apa ya, pemerintahan atau gimana, enggak ya. Ini aku lebih kesuka ke Cak Nun sih gitu. Melenceng banget ya. Apa tuh, Mas? Cak Nun nggak tahu. Cak Nun nggak tahu. Saya nggak tahu gimana dong. Oke. Tahu. Nanti cari-cari aja. Ya. Gitu. Kok keluar Solika? Alasannya suka Cak Nun mungkin, Mas? Lebih ke Cak Nun apa ya, gini sih mikirku. Dibuat simpel aja sih hidup gitu loh. Kalau kita muluk-muluk mikirin semuanya, ya nggak bakal selesai gitu loh. Nggak usah. Nah ini sedikit beberapa dari obrolan ya kayak dari Cak Nun ya kayak gitu. Kalau kita mikirin semuanya mah bakal selesai. Jadi kadang masa bodoh itu perlu gitu loh. Masa bodoh perlu untuk kita nyelesain sesuatu yang kita permasalahkan, yang kita hadapi, kayak gitu sih. Jadi nggak harus muluk-muluk omongan orang harus didengar, omongan orang harus didengar. Kita lihat gimana sih itu situasi sama kondisinya gitu. Ya, terus Mas, kalau misalnya Masnya punya masalah nih sama orang, terus enaknya tuh gimana tuh? Diajak ngobrol atau gimana? Atau langsung gimana gitu? Kalau aku sih modelnya sih gini, lebih ke pendekatan aja sih ya. Aku nggak, nek dari pribadi aku loh ya, nek dari aku sendiri nggak suka sih namanya keributan, nggak suka namanya yang harus apa namanya debat yang panjang lebar, itu nggak suka. Maksudnya diambil simpelnya aja, kalau enaknya gimana ya udah itu diambil gitu sih. Oke Mas, makasih Mas. Mm-mm. Ya ada yang lagi mau nanya? Yuk silahkan, saya mau ada yang nanya lagi nggak apa. Ada yang mau tanya lagi nggak? Aku mungkin. Mas Brian, Gimana? ini Mas Brian memungkinkan ke on cam nggak? Mungkin. Buat Gimana? dokumentasi. Oke. Sekarang? Ya. Oke sih. Yuk dokumentasinya kamu ya. Oke. Yoga.
Oke. Solika nggak ada ya? Keluar deh. Oh, Solika? Lobet Solika keluar. Benar, Mas. CC yuk katanya. Ini udah ya guys? Apa masih? Udah, tinggal dokumentasi aja. Oke. Udah belum nih semuanya nih? Udah? 1, 2, 3. Bentar ya. Makasih banyak ya Mas, sudah mau ngeluangin waktunya buat ditanya-tanyain. Yuk, sama-sama. Saya sama mau sedikit ngomong apa? Maksudnya aku sendiri kan masih mahasiswa juga, masih dalam tahap belajar gitu loh, nggak kayak misal kamu cari kayak mungkin CEO yang lain atau ketua apalah gitu, ketua organisasi yang udah berpengalaman kan beda gitu loh. Nah ini dari persepsiku sebagai aku masih mahasiswa juga, masih dalam proses belajar, maksudnya ya mohon maaf kalau ada salah kata, salah tutur gitu yang nggak berkenan gitu sih. Iya. Itu menurutku saja. Siap. Oke Mas, sekali lagi makasih ya Mas. Yuk. Kita. Makasih. Oke. Udah? Udah bisa. Oke, makasih ya. Iya, makasih. Ya, Mas. Yuk. Terus sekarang apa? Wes ki. Kayak ngono tok. Mau pas masih on cam iso enek sing iso dimasuk lagi gak? Mesti kan ketok masih. Mau enek pesan-pesan. Mau kan masih Bahasa Indonesia please. Diedit kali. Ya kok ngerti. Tadi kan masnya ada ngasih pesan-pesan dia. Maksudnya dia ngasih tahu kalau ya aku masih belajar ya gitu. Itu nanti kayaknya dikasih pas penutupan. Oh. Ya. Ini udah mau 40 menit nih. Udah mau mati. Ya wes yuk keluar. Dibahas di grup aja. Iya. Bye. Ya.